Hai, balik lagi bersama Sarah. Dan kali ini gue mau bahas salah satu Catch Play original series yang season 2-nya nih masih ongoing nih sekarang. Dan season 1-nya tuh berhasil dan populer banget, terutama di Taiwan. Karena ini seriesnya dari Taiwan, judulnya The Making of an Ordinary Woman. Jadi The Making of an Ordinary Woman ini menceritakan tentang seorang perempuan namanya Chen Jialing. Dia ini kecil dan besar di Tainan, tapi akhirnya dia melalang buana ke Taipei. Di sini diceritain tentang permasalahan lika-liku kehidupannya nih, drama percintaan, drama perkantoran, dan yang bikin dia itu inget lagi sama masa kecilnya. Unik sih ceritanya, jadi dia mengangkat seorang perempuan yang mungkin bukan yang kayak udah terkenal atau udah public figure gitu, yang udah sukses gitu. Jadi ini cerita tentang perempuan yang biasa aja gitu. Malah kayak kerjanya tuh dia sekarang mandek. Di umur 39 ini juga dia belum nikah. Jadi mungkin bukan kita kategorikan sebagai perempuan yang kayaknya sukses banget gitu. Di season 1 nih makanya diceritain gimana dia akhirnya bisa menemukan jati dirinya dia juga sebagai perempuan yang biasa aja, tapi dia tuh confident gitu. Dia akhirnya menemukan rumah secara harfiah maupun metafor juga ya. Nah, abis itu yang gue suka lagi nih, jadi dia itu banyak ngebahas tentang isu keluarga. Dan ternyata peran keluarganya dia waktu dia masih kecil tuh sangatlah besar gitu. Jadi ketika dia ada masalah di masa sekarang tuh kayak dia ingat, kalau dipikir-pikir juga gitu kan, semua manusia social circle pertamanya itu adalah keluarga. Jadi emang keluarga tuh yang paling membentuk kita banget gitu. Jadi di series ini sangat dibahas gitu masa kecilnya si Chen Jialing ini, yang ternyata keluarganya tuh sederhana. Karena drama komedi tuh jadi ceritanya tuh emang kocak banget sih. Kadang-kadang gue juga amazed kayak gimana dia bisa ceritain, kayak misalnya ceritanya tuh sebenarnya kayak lagi dramatis tapi dibawa jadi lucu gitu, kocak banget, tetap menyentuh gitu loh. Dan kayaknya relatable sama kita-kita nih yang di Indonesia, bahkan bukan di Taiwan gitu. Di season 1 ya, itu kayak bahas soal pernikahan gitu misalnya, karena si Chen Jialing ini kan mau nikah, calon mertuanya nih repot banget gitu kan, repot banget lah. Itu kita tuh nggak asing gitu dengan perkataan-perkataan kayak kalau kita nikah itu bukan sama berdua doang gitu, tapi sama keluarga-keluarganya juga dinikahin gitu kan. Itu sih yang mungkin kita ngerasa banyak deket gitu dengan si dramanya ini. Banyak juga tuh ngangkat isu-isu tentang perempuan. Misalnya di season 1 juga kayak masih kerja kan. Nah, di sini mulai deh tuh perempuan nggak usah kerja, ini udah harus ngurus rumah aja gitu. Tapi di sisi lain dia juga ngebahas tentang betapa mulianya nih berperan sebagai ibu rumah tangga juga, karena dia si Chen Jialing ini sempat dapat tugas esai, terus dia bilang dia cita-cita jadi ibu rumah tangga, karena kalau membangun negara yang kokoh itu keluarganya juga harus kokoh, dan itu tuh perannya ibu rumah tangga nih di situ. Jadi menurut gue di series ini tuh dia ngasih berbagai perspektif yang balance gitu, dan menormalisasi gitu peran-peran perempuan yang memang berbeda-beda, dan juga ngangkat bahwa perempuan menjadi perempuan biasa pun juga nggak apa-apa gitu. Season 2-nya lebih gila sih menurut gue, tentang dari segi penceritaan, sinematografi ini udah naik banget sih dari yang season 1 ya. Season 1 udah bagus, tapi season 2 ini penceritaannya lebih eksploratif lagi. Episode 2 ini sih yang memang baru keluar kemarin nih, minggu kemarin, ngebahas tentang menopause dan juga menstruasi. Jadi pas Chen Jialing pertama kali menstruasi dan pas dia akhirnya katanya didiagnosa mau menopause dini. Di episode 2 itu benar-benar digambarkannya dengan komikal banget dan kocak banget. Harus ditonton banget sih sama perempuan maupun laki-laki. Buat perempuan yang nonton pun ngerasa kayak gila. Iya banget, bener banget nih kayak gini. Karena dia ngerasa, ini jadi apa enaknya sih jadi perempuan? Kita harus berdarah-darah setiap bulan selama 40 tahun, kayak nggak mau lagi dilahirin jadi perempuan di kehidupan berikutnya. Diceritakan dengan cara yang sangat menarik gitu, kocak banget itu, karena ibu sama neneknya nyeritain pakai nyanyi-nyanyi segala gitu, ketawa-ketawa dan laugh track dimasukin juga. Selain dari cerita dan sinematografinya juga actingnya dari aktor-aktor ini emang bagus-bagus banget dan membentuk chemistry-nya yang oke-oke banget. Chemistry antara keluarganya ini tuh dapat semua, mau Chen Jialing pas kecil maupun Chen Jialing pas gede gitu. Dan emang sih yang main Chen Jialing ini
emang jago banget aktingnya, gue sangat suka sih. Jadi dia emang bisa mengantar komedinya tuh dengan baik gitu, jadi nyampe gitu. Neneknya itu gila banget sih, dia facial expressionnya bisa dibikin komikal gitu, jadi karakterisasinya tuh bisa keluar gitu. Mungkin satu lagi yang gue suka banget juga dari series ini, Chen Jialing ini kan anak perempuan pertama ya, punya relationship yang bagus banget sama ayahnya. Jadi emang dari season 1 udah di-build nih, dan sampai season 2 ini juga masih berlanjut gitu. Chen Jialing juga baru menstruasi dan ayahnya tuh akhirnya encourage dia lah. Enggak, ini tuh sebenarnya bukan hal yang jelek kok gitu. Dan ya itu mengharukan banget sih. Mungkin di season 1 ini sih kekurangannya belum banyak interaksi Chen Jiaming sama Chen Jialing di season 1. Mungkin karena Chen Jiamingnya juga masih kecil ya, dulu si adik cowoknya itu masih kecil, masih bayi gitu. Jadi belum banyak ceritanya, tapi di season 2 ini kayaknya udah mulai ada nih ceritanya si Chen Jiaming. Di 2 episode pertama juga udah ada nih ceritanya dia. Jadi gue nunggu-nunggu banget sih untuk episode-episode selanjutnya. Episode barunya ini bakal tayang setiap minggunya di Catch Play Plus. Dan selain The Making of an Ordinary Woman, di Catch Play Plus ini ada original seriesnya lagi, yaitu Trinity of Shadows, dan banyak film dan series lainnya. Dan cuman bayar 45.000 sebulan bisa nonton film dan series sepuasnya. Menarik banget kan? Segitu aja. Mungkin skor akhirnya nih sampai season 2 episode 2. Menurut gue ini 8,5. Bagus banget sih. Menurut gue menarik banget ngangkat isu perempuan, isu keluarga. Yang bisa tuh satu episode tuh bikin ketawa, tapi kadang-kadang juga bisa bikin terharu gitu loh, mungkin bisa sampai meneteskan air mata. Menarik banget untuk ditonton. Jadi boleh dicoba nih buat ditonton di Catch Play Plus. Dan segitu aja dari gue. Jangan lupa like, komen, subscribe, terus jangan lupa juga join di Discordnya Cinecrip. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!